Secara ideologis, Indonesia dan Palestina itu memiliki kedekatan identitas sebagai negara mayoritas Muslim yang berasal dari dunia ketiga. Namun Indonesia juga bersikap pragmatis dengan melihat realita yang ada bahwa Israel telah menjadi satu entitas yang memiliki kekuatan ekonomi, politik, dan pertahanan yang tidak dapat diremehkan. Halo guys, selamat datang di channel Pojokan Purpose. Perang 7 Oktober menjadi babak konflik yang kesekian kalinya antara Israel dan Palestina. Seolah menjadi konflik abadi, perebutan wilayah Yerusalem dan sekitarnya sudah berlangsung selama puluhan tahun. Sejak Israel mendeklarasikan diri sebagai negara berdaulat pada 14 Mei 1948 silam, konflik antara dua entitas itu telah menimbulkan banyak korban berjatuhan, utamanya di sisi Palestina yang menderita kerugian yang paling besar. Perebutan wilayah telah menjadi sebuah keniscayaan dalam sejarah pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Akan tetapi yang membuat perselisihan Israel dengan Palestina ini menjadi alot adalah karena kuatnya faktor sejarah dan sentimen identitas yang mengiringinya. Perebutan wilayah Yerusalem dan sekitarnya pada dasarnya adalah sejarah yang panjang. Namun konflik Israel-Palestina di era modern ini dipantik oleh gerakan nasionalisme bangsa Yahudi yang disebut Zionisme. Nasionalisme selalu identik dengan tanah air. Gerakan Zionisme kemudian mendorong warga Yahudi di seluruh dunia untuk melakukan eksodus ke tempat yang diklaim sebagai tanah leluhur mereka. Bagaimanapun gerakan itu memantik perselisihan karena tanah yang dituju bukan tanah kosong, melainkan sudah dihuni oleh warga keturunan Arab selama belasan abad belakangan. Beruntung bagi Israel, kekuatan politik dunia saat itu berpihak kepada mereka. Negara adidaya dunia saat itu, yaitu Inggris Raya, berhasil merebut banyak wilayah kekuasaan Turki Utsmani. Salah satunya adalah sepetak bidang tanah di utara Hijaz bernama Palestina. Menteri Luar Negeri Inggris saat itu, Arthur James Balfour, mengeluarkan keputusan bernama Deklarasi Balfour di penghujung tahun 1917 yang mendukung pendirian tanah air bagi warga Yahudi di Palestina dan bersedia memfasilitasi agar rencana itu terwujud. Bernard Reagan dalam bukunya The Balfour Declaration, Empire, the Mandate, and Resistance in Palestine menyebutkan bahwa motif Inggris mendukung pendirian negara Yahudi itu sebenarnya tidak berarti mereka bersimpati kepada warga Yahudi, tetapi lebih didasarkan pada kepentingan nasional mereka sendiri yang kebetulan beririsan dengan cita-cita Zionisme. Inggris saat itu ingin mempertahankan kontrolnya atas wilayah Timur Tengah. Namun Inggris tidak lagi menggunakan cara-cara imperialisme lama yang mengharuskan mereka untuk mengontrol wilayah jajahan itu secara penuh, tapi cukup dengan menaruh proksi sebagai perpanjangan tangan kepentingan imperialisasinya. Sesuai dengan realitas sejarah peradaban dunia, peta dunia selalu digambar oleh pemenang perang. Inggris mengizinkan imigrasi besar-besaran warga Yahudi ke Palestina yang saat itu dihuni warga keturunan Arab. Kedatangan imigran Yahudi ini lambat laun memicu ketegangan dengan warga Arab. Terlebih setelah warga Arab tahu bahwa kedatangan mereka adalah untuk mendirikan negara bangsa Yahudi di Palestina. Inggris sebagai negara pelindung gagal memediasi pertikaian antara keduanya. Hasilnya, nasionalisme bangsa Yahudi dan nasionalisme bangsa Arab tumbuh berkembang di satu wilayah yang sama. Yerusalem adalah salah satu kota tertua di dunia. Merujuk berbagai literatur, peradaban di kota ini sudah dimulai sejak 3000 sampai 4000 sebelum Masehi. Dan sejak saat itu kepemilikan Yerusalem silih berganti jatuh ke tangan penguasa yang berbeda. Jejak kekuasaan bangsa Israel di Yerusalem dapat ditemukan salah satunya di Alkitab Perjanjian Lama, di mana Raja David dan Solomon disebut pernah mendirikan kerajaan Israel di wilayah itu. Merujuk berbagai sumber literatur, kekuasaan ini berlangsung sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Ini kemudian menjadi justifikasi kelompok Zionis untuk mencaplok Yerusalem dan sekitarnya, dengan mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan tanah leluhur mereka. Michael Ehrlich dalam tulisannya The Islamization of Holy Land menyebutkan migrasi bangsa Arab secara bersuku-suku ke Yerusalem terjadi di zaman kekuasaan Bizantium. Sebelum datangnya Islam, bangsa Arab yang tinggal di Yerusalem ini memeluk agama Kristen. Ketika kekhilafahan Islam masuk ke Yerusalem di tahun 630-an Masehi, Yerusalem saat itu dihuni oleh penganut tiga agama, Kristen, Yahudi, dan Samaria. Nah, saat itu Kristen menjadi agama mayoritas di Yerusalem. Ini masuk akal mengingat Yerusalem dikuasai oleh Kekaisaran Bizantium. Ketika pemerintahan Islam bercokol di sana, secara perlahan kondisi demografis Yerusalem jadi berubah. Penganut agama Kristen berbondong-bondong berpindah ke agama Islam. 12 abad kemudian, ketika Kaisar Prancis Napoleon Bonaparte hendak menaklukkan Yerusalem, wilayah itu sudah dihuni oleh mayoritas warga Arab Muslim. Pada intinya, Yerusalem adalah wilayah strategis yang telah menjadi rebutan banyak kelompok sejak ribuan tahun yang lalu. Setiap rezim yang berhasil menguasai Yerusalem mengubah kondisi demografis wilayah itu sesuai identitas mereka. Kaum Yahudi kembali mendapat momentum untuk menguasai Yerusalem setelah pemenang perang Inggris berhasil merebut Yerusalem dari tangan kekuasaan Turki Utsmani. Kondisi demografis Yerusalem dan sekitarnya jadi berubah lagi, di mana jumlah warga Yahudi meningkat secara signifikan dalam rentang waktu antara Perang Dunia Pertama ke Perang Dunia Kedua. Selama rentang waktu itu juga tarik-menarik klaim soal siapa pemilik Yerusalem yang sesungguhnya
terus berlanjut. Nah, menjelang berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, kondisi Yerusalem atau selanjutnya kita sebut saja Palestina benar-benar sudah tidak berpihak pada kaum Arab. Pemukiman Yahudi semakin banyak dan meluas. Mereka bercokol dengan kuat karena Inggris terang-terangan memberikan karpet merah. Bahkan ketika warga Arab mulai protes terhadap gelombang imigran Yahudi yang terus berdatangan, Inggris tak segan-segan membungkam mereka. Pembungkaman itu terlihat dalam peristiwa pemberontakan Arab Palestina yang terjadi rentang tahun 1936 sampai 1939, di mana menurut Britannica lebih dari 5.000 orang Arab Palestina dihabisi oleh pemerintah Inggris. Sementara kaum Zionis diperbolehkan untuk mempersenjatai diri sendiri menjelang deklarasi kemerdekaannya. Setelah tidak mampu mengendalikan situasi di lapangan, Inggris kemudian menyerahkan mandat Palestina kepada PBB. PBB lalu ditunjuk sebagai pihak yang memutuskan nasib Palestina. Apakah akan menjadi bangsa Arab atau bangsa Yahudi? Namun satu hal yang perlu dipahami, suara di PBB sendiri juga didominasi oleh negara-negara yang mendukung pendirian tanah air Yahudi. Jadi meskipun PBB sudah menerima mandat dari Inggris, itu hanya terlihat sebagai syarat administratif yang justru akan semakin menguatkan status Palestina sebagai rumah Yahudi di masa depan. Mengembalikan mandat Palestina kepada PBB tidak membuat Palestina akan diserahkan kembali kepada bangsa Arab. Skenario itu terlihat jelas dari terbitnya resolusi Partition Plan 1947 yang membagi Palestina menjadi dua. Sekitar 43,6% wilayah Palestina akan menjadi negara Arab, sementara 56,4%-nya akan menjadi negara Israel. Berdasarkan laporan Bacon Briefing yang berjudul The 1947 UN Partition Plan, pembagian ini awalnya membuat 500.000 warga Yahudi dan 380.000 warga Arab akan tinggal di negara Israel. Sementara 700.000 warga Arab dan 10.000 warga Yahudi akan tinggal di bagian negara Arabnya. Meskipun keputusan PBB itu tidak sempurna membagi wilayah berdasarkan identitasnya, namun para petinggi Zionis saat itu tetap menerima keputusan tersebut dan menyebutnya sebagai langkah awal yang bersejarah. Resolusi PBB ini disetujui oleh mayoritas anggota PBB dengan 33 negara mendukung, 13 negara menolak, dan 10 negara abstain. Yang lucunya, setelah banyak kekacauan yang ditimbulkan olehnya, Inggris justru masuk dalam daftar 10 negara yang abstain itu. Resolusi ini ditentang habis-habisan oleh negara-negara Arab. Di dalam sejarahnya, kita kemudian menyaksikan beberapa kali insiden perang antara Israel dengan negara-negara Arab. Seperti Perang 1948 yang berujung pada deklarasi kemerdekaan Israel dan peristiwa Nakba. Perang 1967 yang berujung pada jatuhnya seluruh wilayah Palestina ke tangan Israel beserta sejumlah wilayah Mesir dan Suriah. Dan yang terakhir Perang 1973 yang berujung pada melemahnya dukungan negara Arab pada kondisi masyarakat Palestina. Satu fakta yang harus kita terima, deretan peperangan itu telah menunjukkan bukti bahwa dengan atau tanpa dukungan langsung dari kekuatan asing, Israel selalu berhasil mengungguli negara-negara Arab secara militer bahkan dalam kondisi dikeroyok. Kuatnya solidaritas, kedisiplinan, dan motivasi nasionalisme menjadikan Israel tak terkalahkan dalam 3 perang di atas. Israel bahkan terus berhasil merebut lebih banyak wilayah selama perang berlangsung. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, realitas sejarah peradaban dunia selalu menunjukkan bahwa peta dunia digambar oleh pemenang perang. Israel tampak ikut memegang prinsip itu. Israel beranggapan sebagai pemenang perang, mereka merasa berhak mengklaim seluruh wilayah Palestina, tidak lagi berkomitmen pada pembagian wilayah yang diamanatkan oleh Partition Plan PBB. Setelah berakhirnya periode Perang Arab-Israel, negeri Bintang Daud itu semakin menunjukkan hasratnya untuk terus mencaplok Palestina dengan memperluas pembangunan pemukiman-pemukiman Yahudi di wilayah-wilayah Palestina yang tersisa. Israel semakin berada di atas angin setelah negara-negara Arab yang dulu memusuhi Israel satu persatu mulai menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Israel. Melihat realita yang ada, bisa dikatakan Palestina saat ini berada pada posisi sulit dan tak berdaya. Secara rasional, dengan kapabilitas yang dimilikinya saat ini, Palestina hanya bisa bertindak defensif alias mempertahankan bagian-bagian wilayah mana saja yang masih tersisa. Memang sulit untuk diterima. Namun saat ini sulit rasanya membayangkan satu wilayah Arab Palestina yang utuh yang membentang dari Sungai Yordan ke Laut Mediterania atau yang biasa disebut from the river to the sea. Karena nasib Palestina telah ditentukan sejak deklarasi Balfour dicetuskan pada 1 abad silam. Sejak saat itu pun komunitas Arab dan Muslim dunia telah gagal mencegah transformasi Palestina menjadi Israel, baik secara politik apalagi militer. Bangsa Arab Palestina telah kalah total, meskipun sebenarnya mereka belum kehilangan semuanya. Beruntungnya komunitas internasional masih mengupayakan agar solusi dua negara itu tetap hidup dan Palestina benar-benar diberi kesempatan untuk menjadi negara merdeka. Pada tahun 1993, kesepakatan Oslo berhasil mendamaikan sementara antara Israel dengan faksi utama pejuang Palestina, Palestine Liberation Organization atau PLO. Dengan perjanjian itu, Israel mau mengakui PLO sebagai otoritas resmi Palestina, sementara PLO mau mengakui Israel sebagai negara. Banyak
pihak yang percaya kesepakatan ini merupakan tonggak awal terwujudnya perdamaian antara Israel dengan Palestina dan peta jalan menuju kondisi hidup berdampingan di masa depan. Namun tak lama kaum ekstremis Yahudi merusak kesepakatan itu dengan membunuh salah satu inisiatornya, Yitzhak Rabin, yang merupakan Perdana Menteri mereka sendiri. Otoritas PLO sendiri telah mengubah sikapnya terhadap Israel setelah menyadari realita politik yang ada. PLO tidak lagi bersikap keras kepada Israel seperti di masa lalu. PLO mulai menurunkan egonya dan bersedia mengakui Israel. PLO tampak menyadari bahwa satu-satunya jalan yang mereka bisa upayakan saat ini adalah memastikan Palestina dapat merdeka dengan wilayah-wilayah yang tersisa dan tidak mungkin lagi melawan entitas raksasa seperti Israel. PLO tidak pesimis, hanya bersikap realistis. Dilihat dari kacamata pragmatisme, tentu itu bukan opsi yang buruk. Asalkan Palestina bisa mendapatkan kedaulatannya, PLO tidak peduli lagi apakah Israel harus tetap ada atau tidak. Soalnya peta geopolitik saat ini benar-benar sudah berbeda dari 1 abad silam. Atas dasar itulah menyebut konflik Israel-Palestina itu sebagai perang agama tidak akan membantu menyelesaikan persoalan tersebut. Menyebut konflik tersebut sebagai perang agama hanya akan mempertebal sentimen permusuhan yang berdampak pada meluasnya eskalasi konflik. Narasi perang agama akan menciptakan front-front permusuhan baru yang berada di luar lingkup konflik Israel-Palestina itu sendiri. Konflik Israel-Palestina lebih tepat disebut sebagai sengketa perebutan wilayah. Tak dapat dipungkiri, konflik Israel-Palestina itu sendiri memang kental dibumbui sentimen agama. Namun bukan faktor agama yang menjadi penyebab utamanya. Perjuangan Palestina adalah perjuangan perebutan tanah air dan kemerdekaan yang menjadi hak segala bangsa. Dengan logika kemerdekaan adalah hak segala bangsa itu, Palestina tentunya akan mendapat dukungan global yang jauh lebih kuat ketimbang menggunakan narasi agama yang justru hanya mempersempit skala dukungan jadi terbatas pada penganut agama tertentu saja. Penting untuk mendengar kembali pernyataan Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Shun, terkait status konflik Israel-Palestina ini. Dalam beberapa kesempatan, Zuhair selalu menegaskan bahwa konflik Israel-Palestina adalah konflik politik, bukan konflik agama. Zuhair menyebutkan bahwa Palestina terbentuk oleh komunitas Muslim, Kristen, dan Yahudi yang dulu tinggal bersama secara damai. Gerakan politik Zionisme lah yang merusak keharmonisan itu sehingga komunitas agama tadi pun ikut saling berbenturan. Zuhair menekankan mendukung Palestina bukan hanya soal membantu Muslim, tetapi juga mendukung umat Kristen yang hidup di sana. Zuhair juga menegaskan bahwa Palestina selalu siap dengan solusi 2 negara, di mana komunitas Arab Palestina dan warga Israel bisa hidup bertetangga secara damai. Pemerintah Indonesia mengambil sikap yang sama dengan konsensus global dalam upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina ini, yakni dengan mendukung solusi 2 negara. Secara ideologis, Indonesia dan Palestina itu memiliki kedekatan identitas sebagai negara mayoritas Muslim yang berasal dari dunia ketiga. Namun Indonesia juga bersikap pragmatis dengan melihat realita yang ada bahwa Israel telah menjadi satu entitas yang memiliki kekuatan ekonomi, politik, dan pertahanan yang tidak dapat diremehkan. Mendukung kedua negara dapat berdiri secara berdampingan dapat menjadi win-win solution untuk mengakhiri pertempuran yang sudah berlangsung puluhan tahun dan merenggut puluhan ribu nyawa itu. Sekarang bukan saatnya lagi mementingkan ego untuk menunjukkan siapa yang paling berhak atau yang paling kuat. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kedua kubu itu bisa segera berhenti bertempur agar tidak perlu lagi ada nyawa yang melayang. Mencari jalan tengah adalah solusi yang paling dibutuhkan saat ini. Dan salah satunya adalah dengan mau mengakui satu sama lain dan hidup secara berdampingan. Oke, jadi sekian dulu video kita untuk kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai ketemu lagi di edisi video berikutnya.